Sonya, panggilnya. Iya, sahutnya. Mereka saling bertatapan saling memuji satu sama lain dalam diam. Keren ya. Maukah kamu menjadi pacarku, Dek? Sonya tak menyangka jika Rocky akan menembaknya membuatnya terdiam. Rasanya mulutnya keluh untuk menjawab. Rocky dengan sabar dan wajah yang penuh dengan pengharapan itu menunggu jawaban dan Sonya. Tidak hanya jantung Sonya tapi jantungnya pun sedang berdetak kencang. Apakah dia diterima atau tidak? Bagaimana? Apa kamu mau menjadi pacarku, Sonya? Tanyanya sekali lagi dengan nada yang dibuat lembut walaupun masih terdengar datar. Sonya menganggukkan kepala sembari tersenyum. Aku mau, jawabnya. Mendengar jawaban dari Sonya yang menerimanya sebagai pacar membuatnya tersenyum lebih semakin membuat dirinya tampan. Terima kasih, tak henti-hentinya kedua sejoli itu saling melempar senyuman. Tapi tidak jauh dari situ dengan posisi yang tidak diketahui oleh mereka terdapat orang yang sedang mengawasi mereka. Ellie dan Mona baru saja sampai di Bandara Kuala Namu dan mereka langsung meninggalkan bandara menggunakan taksi ke alamat yang dituju. Ini adalah pertama kalinya ia menginjakkan kaki di Medan. Perjalanan sekitar beberapa puluh menit akhirnya mereka sudah sampai ke tempat yang dituju. Itu adalah hotel yang cukup terkenal di kota Medan. Ellie akan diantarkan untuk tinggal di tempat itu untuk sementara sebelum dibawa ke kantor. Nanti aku akan menjemputmu untuk pergi ke kantor, ujarnya setelah mengantarkan Ellie sampai ke depan pintu kamarnya yang sudah dipesan. Iya, terima kasih, sahutnya dan Mona segera meninggalkannya. Kriting, Puan, ia sudah berada di kamarnya, ia melaporkan dari sambungan telepon. Bagus, pantau terus, ujarnya dan langsung mematikan sambungan. Ia adalah Derino yang sudah merencanakan semuanya dengan matang dan cukup rapi. Ternyata kamar yang dipesan itu sudah dipasang dengan CCTV yang pasti tempatnya tidak akan diketahui olehnya. Tidak sulit bagi Derino untuk mendapatkan akses ke mereka. Terlebih ia juga merupakan rekan bisnisnya. Hah, enaknya. Kalian akan aku buat menyesal karena sudah mememkatku. Celetuknya sambil merebahkan diri di ranjang yang berukuran besar itu. Bukannya bersyukur tapi ia malah ingin membuat perhitungan dengan mereka yang sudah memecatnya. Padahal itu juga karena ulahnya sendiri. Kau sungguh bodoh wanita muda, gumamnya sambil melihat layar monitor yang menampilkan secara langsung apa saja yang Ellie perbuat. Kita lihat, permainan akan segera dimulai. Ia tersenyum smirk. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya pria itu. Lagi bermain lompat tali, jawabnya asal membuat pria itu terkekeh. Lompat tali kok pakai celemek dan megang panci, sayang. Ia pun memeluk istrinya dari belakang. Sudah menjadi kebiasaannya memeluk dari belakang jika sang istri sedang memasak. Kalau sudah tahu aku sedang apa ngapain kamu bertanya lagi, gerutunya. Sebal juga kan ditanya tapi yang bertanya sudah tahu jawabannya. Jangan marah dong, sayang. Wajah kamu makin imut loh, semakin lama jawabannya kian melantur kidul. Mau masak apa? Ia bertanya dengan benar sebelum Sally mengamuk nanti. Aku mau masak agar-agar santan dengan gula merah. Derino tampak senang dan wajahnya bak anak kecil yang diberikan mainan. Agar-agar itu adalah kesukaannya. Wah, bagaimana kamu tahu itu kesukaanku? Padahal ia tak pernah bilang. Tanya sama Mommy, Derino hanya mengangguk kecil dengan dagunya tetap berada di bahu Sally. Kriting. Derino mengambil ponselnya di saku celana dan melihat siapa yang menelponnya. Saat tahu siapa yang menelponnya ia sedikit menjauh agar tidak didengar oleh Sally. Lapor, Tuan. Kami ada melihat pergerakan musuh, lapornya. Aku segera ke sana, ucapnya dan segera mematikan panggilan. Kemudian ia menghampiri Sally. Sayang, aku pergi sebentar ya. Ada urusan kantor, ia memberitahukan Sally agar tidak membuatnya khawatir. Sebentar. Kalau lama jangan harap bisa tidur di kamar. Skaknya membuat Derino menelan salivanya. Membayangkan tidak tidur dengan Sally. Bagaimana nasib burungnya yang tidak mendapat belayan? Iya, sayang. Aku pulang cepat. Nanti aku pulang akan langsung memakannya. Kap, sebelum pergi disempatkannya dulu untuk mencium pipinya dengan lembut dan segera ke kamar untuk berganti pakaian. Setelah selesai ia segera menuju garasi dan memanaskan mobilnya sebentar lalu segera melajukan mobilnya menuju markasnya. Sementara Rocky yang sudah berada di markas setelah mengantarkan Sonya ke tempat penginapannya terlihat sibuk dengan urusannya tentang musuh yang mereka lihat. Dia bersama, siapa?
Tanyanya pada bawahannya. Sepertinya dia berdua dengan orang kepercayaannya, Tuan, jawabnya dan diangguki oleh Rocky. Beberapa puluh menit kemudian Derino sudah sampai dan langsung menuju ke tempat Rocky saat ini. Mereka semuanya ada di situ langsung membungkukkan sedikit badannya melihat kehadiran tuan besar mereka. Siapa dia? Ia langsung bertanya. Dia adalah bos besar mereka yang dari Myanmar itu, Tuan. Sepertinya dia ingin melakukan balas dendam dan akan menyerang di sini karena tahu anak buahnya kalah, Rocky menjelaskan dari apa yang ia ketahui. Derino tersenyum tipis. Bagus. Sepertinya dia ingin mengantarkan nyawanya secara percuma. Gumamnya yang masih dapat didengar oleh yang lain. Kalian terus pantau dia. Laporkan jika ada pergerakan dari mereka. Siap, Tuan. Jawab mereka serempak dan meninggalkan Derino dan Rocky. Ia langsung menatap Rocky dengan tatapan tajam membuat yang ditatap merasa dirinya dikuliti hidup-hidup. Kenapa Tuan melihatku seperti itu? Apa aku ada berbuat salah, Tuan? Tanyanya dengan sedikit ragu. Apa yang sudah kau lakukan? Sengaja ia bertanya sedikit ambigu agar Rocky berkata yang sebenarnya. Rocky mengerutkan alisnya sebelah, maksud Tuan. Tanyanya pura-pura tidak tahu. Kau benar-benar tidak tahu. Nada pertanyaannya lebih seperti orang yang sedang mengancam. Akhirnya dengan pasrah ia memberitahukan kepada Derino. Tidak mungkin baginya bisa menyembunyikan sesuatu dari Derino. Aku mengajaknya makan, Tuan, ucapnya sambil sedikit tertunduk. Ia malu mengatakannya karena Derino juga sudah sering ingin mendekatkannya dengan wanita tapi selalu ditolaknya dengan alasan ingin fokus pada pekerjaannya. Tapi menurut Derino itu tidak masalah. Sudah sewajarnya Rocky juga memiliki teman wanita yang bisa menjadi tempatnya untuk bercerita selain dirinya. Lalu, tanya Derino lagi. Saya menyatakan perasaan cinta saya kepadanya, Tuan, jawabnya lagi dengar jujur. Derino hanya mengangguk sambil memasukkan tangannya di saku celana. Ia tak bertanya lebih karena memang sudah tahu. Kau jangan sampai menyakitinya hatinya. Kalau kau menyakiti dan mengkhianatinya sama saja kau membuat sedih istriku. Dia itu teman baiknya, titahnya memberi peringatan. Belum apa-apa sudah peringatan yang diberikan. Ia hanya mengangguk patuh. Jika itu terjadi maka kau akan kujadikan santapan Hachi. Sambungnya lagi. Gluk, tentu saja senjata andalan Derino adalah Hachi miliknya. Baik, Tuan, saya tidak akan menyakitinya karena saya cinta dengannya. Dirasa sudah cukup ia pun memutuskan untuk kembali karena tidak ada yang harus dilakukan lagi di markas. Dilihatnya jam tangannya. Sesuai dengan janjinya ia akan pulang cepat. Jika Rocky takut akan dijadikan santapan Hachi, maka Derino takut jika dibuat tidur di luar oleh Sally. Untung Rocky tidak tahu itu. Di sisi lain orang yang dimaksud Rocky kini sudah berada di markasnya yang berada di Indonesia. Ia sedang duduk bersantai dari ruangannya sambil menghisap sebatang rokok dan melihat pemandangan laut lepas. Aku tidak akan tinggal diam setelah kamu menghabisi seluruh anak buahnya. Bocah. Ia menyebut Derino sebagai bocah karena umurnya yang memang sudah tidak muda tapi juga tidak terlalu tua. Musuhnya sebenarnya adalah Dedi Derino tapi karena kini pimpinan sudah Derino yang pegang maka ia juga menjadi musuhnya selain dadinya. Ia sangat kesal mendapatkan kabar jika anak buahnya habis terkalahkan. Dirinya menyangka Derino tidak akan sekuat orang tuanya. Ternyata dugaannya salah besar. Justru dengan semangat mudanya bahkan kekuatannya kini juga sudah bisa melampaui sang dadinya. Kalian keluarga Fatri, akan habis di tanganku, gumamnya. Sementara Derino sudah sampai di mansionnya dan tidak mendapati Sally di dapur, ruang tamu, dan kamarnya. Sayang, panggilnya lagi dengan agak sedikit kuat. Ada apa, Tuan? Tanya seorang maid yang mendengar suaranya. Sally kemana? Nona muda sedang berada di halaman belakang Tuan, jawabnya sambil sedikit tertunduk. Derino segera melangkahkan kakinya menuju tempat yang dimaksud. Senyumannya langsung terbit kala melihat Sally yang sedang duduk santai di taman yang menghadap ke danau kecil buatan itu. Ia datang secara perlahan agar langkahnya tidak didengar. Derino langsung menutup kedua mata Sally menggunakan tangannya dari belakang. Sally meraba-raba dan tentu saja ia tahu siapa yang ada di belakangnya itu. Aku tahu itu kamu, sayang, ucapnya sambil terkekeh. Tumben cepat balik, kan balik lama salah balik cepat ditanya kok tumben. Derino hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Jadi aku harus apa, sayang? Kini ia juga ikut duduk di sampingnya.
Gak harus apa-apa, ingin rasanya Derino menggigitnya karena gemasnya. Namun fokusnya teralihkan dengan agar-agar di sampingnya. Wah, terima kasih, sayang. Ia langsung mengambil dan memakannya dengan lahap membuat Sally terkekeh melihat tingkahnya. Karena merasa suntuk setelah membersihkan diri dan makan makanan yang dipesannya. Ia memutuskan untuk menyalakan TV Jumbo yang tepat berada di depan ranjang king size itu. Dirinya mencari-cari siaran yang bagus yang dapat dihibur. Setelah mendapatkan siaran yang diinginkannya, ia segera berbaring di ranjang. Sekitar 10 menit tayangan itu diputar. Tampilkan sekarang, perintahnya. Segera operator melakukan tugasnya. Tiba-tiba tayangan yang ditonton oleh Ellie berubah menampilkan sebuah cuplikan video yang berdurasi sekitar 5 menit. Ternyata TV itu juga sudah disadap dan menampilkan sesuatu yang ingin diperlihatkan kepada Ellie. Ia terkejut karena tayangan TV berubah tiba-tiba. Tapi bukan itu saja yang membuatnya terkejut. Apa?